membakar kaki sapi untuk diolah, untuk dimakan. Pertama kita siapkan api yang udah sampai jadi bara. Setelah jadi bara, maka kita letakkan kaki sapinya. Ini kaki sapi yang bagus itu kaki sapi atau kerbau yang bagian depan. Jadi kulitnya tebal, ada daging di dalamnya dan tulang rawannya juga enak, besar. Orang menyebut kalau sudah dimasak, kalau di Riau Daratan, khususnya di Kampar atau di Sumatera Barat, itu orang menyebutnya tunjang, gulai tunjang. Tunjang itu artinya kaki, lebih tepatnya juga tungkai kaki. Membakar kaki sapi perlu kesabaran. Kalau tidak, maka akan hangus seperti itu. Jadi pernah suatu hari awal-awal dulu saya dapat kebetulan ikut kurban oleh pengurus masjid, oleh panitia kurban, dikasih kaki. Kemudian saya bakar, hidupkan api, apinya menyala-nyala, hidup api menyala-nyala, langsung diletak kaki sapi. Ya sebentar habis kaki sapi itu, tinggal tulang belulangnya dan tak bisa diolah sama sekali karena ternyata kalau dibakar kulitnya itu ya api memakannya sampai hangus, habis, dan tunjang itu daging-daging dalam juga habis dibakar karena dia ada lemaknya, berminyak dia, maka habis dimakan oleh api. Nah, dengan itu saya belajar bagaimana cara membakar kaki sapi. Nah, rupanya seperti ini. Di atas bara pelan-pelan kita membakarnya, pelan-pelan sekali. Nah, ini kita bakar di atas bara dengan pelan-pelan dan harus sabar melihatnya supaya apinya tidak menyala. Kalau menyala seperti tadi dia akan terbakar semuanya. Api lagi menyala, menghantam. Menyala bangku. Kita bolak-balik kaki itu di atas bara supaya merata kulit bara api membakar semua bulu-bulunya. Nah, sehingga menjadi matang dan dia tidak hangus. Nah, ini udah nampak perubahannya. Suatu hal yang perlu kita pahami bahwa ketika kita makan gulai tunjang sapi di rumah makan Padang, rumah makan Minang, atau di rumah makan orang Kampar di Riau sana, kita ya menikmatinya luar biasa, dan sebentar saja ya gulai tunjang itu kita masuk ke mulut, dikunyah-kunyah, ya sebentar masuk ke kerongkongan bersama nasi. Sebentar saja, paling lama kita makan ya mungkin ya setengah jam kita makan. Tapi ternyata orang memproses juru masak, memproses kaki sapi sehingga dapat dibuat gulai.
itu tidak mudah. Nah, inilah caranya yang bisa saya tunjukkan supaya kita dapat mengapresiasi setiap makanan yang kita makan. Kita dapat mengingat bahwa betapa pengorbanan juru masak untuk mengolah dan menyiapkan bahan-bahan makanan, terutama mengolah seperti sapi, kerbau, termasuk ini kaki sapi atau kaki kerbau untuk diolah menjadi gulai. Ada juga orang membuat sop. Ini juga bisa dibuat sop tunjang sapi, tunjang kerbau, atau tungkai kaki, tungkai kerbau. Pelan-pelan kita terus bakar, karena itu ya bayangkan ini bagaimana tidak mudahnya orang memproses kaki sapi dibakar begini, perlu waktu ya bukan sebentar, bukan 10-20 menit, lama ya, mungkin tidak sampai 1 jam, tapi ya lumayan lama. Karena apinya tidak bisa menyala. Kalau menyala ya hangus tinggal tulang saja, tidak bisa dimakan, tinggal tulang kering. Ini sudah hampir matang kakinya. Nah, itu kita cari mana-mana yang belum terbakar bulunya, karena nanti mau kita kikis bersih, tak ada lagi bulunya. Dan alas kaki, alas sepatu yang alas tapaknya itu, ya ada juga orang menyebut sepatu kaki sapi, ya itu bisa dilepas. Dulu ya saya pernah melepas tapak sepatu sapi itu ya pakai take dengan parang, ditarah-tarah dengan parang. Ya bisa tapi lucu gitu. Karena sakit juga, bertenaga ketika ditaki pakai parang. Tapi kalau kita paham, maka nanti kita tengok tidak pakai taki. Begitu juga nanti lebih lanjut setelah dikikis, ini rapi, nanti untuk mengolah, untuk dimasak ya ada lagi. Ini paling tidak ada otot-ototnya lagi, nanti bisa dilepas. Ada otot telapak kakinya, ada otot tungkai kakinya itu. Maka tinggal diiris dengan pisau kecil itu, diiris, dipotong urat-uratnya, tinggal dipatah sedikit, ya lepas semua gitu. Jadi tidak perlu pakai taki dengan kampak, dengan parang, karena sudah ada insel kakinya itu. Sudah hampir matang dan tetap harus sabar. Nah, ini sudah hampir matang. Kita cari bagian-bagian yang belum terbakar dengan bagus, dengan baik. Maka kita letak lagi di atas bara, atau nanti kita letakkan bara di atas tempat yang belum terbakar itu, sehingga semuanya dipastikan tidak ada lagi bulunya dan sudah bisa dikikis semua sudah matang. Nanti kita pisahkan dari tulangnya, kita iris-iris. Tidak perlu langsung segera dimasak, bisa disimpan di dalam kulkas. Ya terserah kapan saja kita mau masaknya.
Tidak mesti habis dibakar begini langsung dimasak, tidak. Habis dibakar nanti kita lepaskan dari tulangnya, ya disimpan saja di dalam kulkas. Nanti ketika mau masak baru nanti kalau sudah berikutnya setelah kita lepas dari tulangnya dipotong-potong, kalau mau masak nanti direbus ya beberapa kali. Setelah bersih, dipastikan bersih, barulah dimasak. Dan direbus itu pentingnya adalah untuk membuang lemak-lemaknya yang terlalu tinggi, terlalu banyak, sehingga kita buang lemaknya, sehingga ya menyehatkan. Kalau langsung dimasak ya lemaknya banyak sekali, karena kita buang dulu lemaknya dengan cara merebusnya. Gulai tunjang ya banyak orang yang menyukai, bukan hanya orang Melayu, orang Minang, orang bersebagian besar suku bangsa kita Indonesia itu menyukai gulai tunjang kaki sapi, kaki kerbau, atau dengan cara masak lain bisa di sop, ya mungkin. Pengolahannya ini pengolahan secara tradisional. Nah, cara tradisional dibakar di atas bara api, bukan di atas api yang menyala. Nah, ini kita timbun, bara api kita ambil, diletakkan di mana-mana yang belum merata hangusnya itu, masih diduga ada bulunya. Kita letakkan bara api di situ sehingga dia jadi bagus terbakarnya. Orang menyebut membakar, tapi sebenarnya memanggang. Ya apapun namanya, intinya bahwa ini pengolahan kaki sapi untuk berikutnya diolah lebih lanjut sehingga dia dapat dimasak, dibuat gulai, dibuat sop dan lain sebagainya. Tergantung kepada keterampilan atau keahlian memasaknya, mau dimasak apa. Tapi kalau di Sumatera, baik di Riau Daratan maupun di Sumatera Barat, ya ini dibuat gulai tunjang sapi atau gulai tunjang kerbau. Nah, sudah matang, kita kikis dengan pisau dapur. Nah, kita kikis seperti ini, kuning dia, cantik. Kalau bakarnya rata, rapi panggangnya itu, nah itu cantik dia, bagus. Kita kikis sampai bersih. Kita pastikan tidak ada yang berbulu lagi, bulunya sudah hangus, tinggal kulitnya. Nah, ini yang kita kikis. Pokoknya membakar atau memanggang kaki sapi ya asik. Sekali lagi saya katakan, perlu kesabaran, perlu pengetahuan, perlu keuletan, dan memang tidak tergesa-gesa. Ya karena kita harus menunggu pelan-pelan sampai terpanggang semua. Nah, ini kita kikis. Karena itu sekali lagi saya katakan, kita tentu menaruh perhatian, apresiasi yang luar biasa bagi juru masak seperti masak tunjang atau kaki sapi ini. Ya lama mengolahnya, makannya sebentar saja, sekejap saja habis makannya. Hanya ya sebentar saja dikunyah-kunyah, masuk ke kerongkongan, terus ke perut, ya selesailah. Tapi mengolahnya perlu waktu yang berjam-jam. Mulai dari memotong sapinya. Nah, apalagi kalau kita bicara orang memelihara sapinya. Sapinya dipelihara dari kecil sampai dewasa bisa dipotong, lalu diolah seperti ini.
Dipotong dulu, disembelih sapinya, kemudian dikuliti dan lain-lain sampai dapat kakinya. Nah ini lama proses, jadi perlu proses, perlu teknik, perlu cara. Jadi kalau tidak tahu caranya seperti saya bilang tadi, nah saya misalnya membakar pertama yaitu hangus habis semua, tak bisa dimanfaatkan. Sama ini juga melepas tapak sepatu sapi itu, kalau tidak mengetahui caranya terpaksa pakai taki dengan parang atau dengan kampak. Saya pernah melakukan itu karena membakarnya sudah ngerti, tapi nak membuka tapaknya itu ya tidak paham, akhirnya pakai taki dengan parang. Ya bisa juga lepas, bisa, cuma kan bertenaga dan rusak kakinya itu. Nah, ternyata membukanya itu, melepas itu jauh lebih mudah dengan hanya kalau tahu kita cara, tahu tekniknya. Dicongkel saja ya dia sudah lepas. Nah itu dicongkel, tapak sepatunya dicongkel, nanti lepas. Tidak perlu bertenaga. Nah udah lepas, mudah sekali melepasnya. Begitulah maha besarnya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata sapi, kerbau dan B2 itu punya tapak sepatu, dan tapak sepatunya itu ternyata kalau kita panggang macam ini bisa dilepas. Dan tulang rawan di dalam tapak sepatu sapi itu bisa dinikmati, dan itu menjadi makanan bagi manusia. Nah ini kita lepas lagi, masukkan ujung pisau dapur itu, masukkan, congkel. Nah lepas, sudah lepas. Nah ini sepatunya. Sepatu sapi, kerbau atau yang lainnya. Nah ini belum selesai, nanti ada proses berikutnya. Jadi kaki sapi yang udah begini nanti bisa dipisah-pisahkan dari tapak kakinya itu ada inselnya, dekat tungkai ini juga ada inselnya, itu tinggal diiris dengan pisau dapur, nanti tinggal dilekuk sedikit seperti orang mematah itu, maka dia lepas. Nah akhirnya nanti bisa kita ambil kulit dan daging itu semua, dan tinggallah yang tersisa tulangnya untuk kita buang. Tulangnya tidak kita ambil lagi. Jadi untuk dimasak itu kulit dan, nah ini kita congkel lagi yang satu, congkel. Nah terlepas lagi. Dicongkel. Nah, itu kaki sapi yang sudah selesai dibakar, sudah selesai dikikis dan dilepas tapak sepatunya itu. Dilepas. Nah, ini tinggal proses lebih lanjut. Nanti dipisah-pisahkan. Nah, untuk digulai setelah gini
diproses lebih lanjut. Kita pisahkan dari tulangnya dan itu diiris-iris, bisa disimpan di dalam kulkas dan itu bisa disimpan lama. Bukan diproses begini langsung dimasak, tak perlu. Jadi kita bisa simpan, nanti mau berikutnya direbus berkali-kali, dibuang dulu lemaknya. Lemaknya dibuang supaya dia sehat. Supaya sehat dimakan. Dan itu disimpan di dalam kulkas. Mau masak baru direbus. Sudah selesai membakar kaki sapi. Sudah selesai. Mantap. Nah, berikutnya kita membakar kulit sapi. Kulit sapi atau kulit kerbau juga diolah. Orang mengolahnya, orang menyebutnya ini ada gulai kikil gitu. Ada juga orang membuat kulit sapi itu dijadikan sop, kikil, atau bisa masakannya lain, bisa digoreng, bisa dibuat rendang. Nah, ini kikil namanya, kulit sapi. Nah, ini kita bakar bagian dalamnya supaya dia tidak mentah. Supaya dia matang, kita bakar. Nah, udah matang, udah bagus. Lalu nanti kita membakarnya dengan api menyala. Kalau yang ini api menyala supaya dia matang. Nah, kulitnya supaya bulu-bulunya hangus dibakar oleh api yang menyala itu. Kita bakar dulu supaya bulunya hangus. Bakar dengan api yang menyala seperti ini. Ini juga perlu kesabaran. Nah, setelah ini baru kita letakkan di atas baranya. Kita letakkan di atas bara api. Nah, ini tidak bisa menyala lagi apinya. Kalau menyala ya sama, kulit itu akan hangus dimakan oleh api. Nah, ini harus perlu kesabaran. Kita kita geser, kita miringkan, kita selindingkan. Kita cari mana yang kira-kira masih ada bulunya, masih belum hangus dengan baik. Nah, kita putar, kita letakkan di bara api sehingga bakarnya, panggangnya merata. Nah, kalau baranya sudah kurang, kita tambah kayu yang kita potong-potong, kita belah-belah kecil-kecil, atau kalau ada arang bagus, atau ada arang tempurung juga bagus. Nah, ini kita letakkan. Lagi-lagi perlu kesabaran. Ini udah siap kita panggang kulitnya. Kulitnya udah siap. Nah, itu yang 2 biji sebelah kiri. Ini kulit sapi yang disebut dengan kikil. Ini nanti kalau udah bersih, udah kuning seperti itu, cantik. Nah, ini kakinya. Ini siap dimasak untuk kita santap. Dan ini diproses lagi seperti kita bilang tadi, direbus, nanti baru dimasak. Ya, mudah-mudahan video tentang pengolahan kaki sapi ini bermanfaat. Inilah cara membakar kaki sapi dan membakar kulit sapi sehingga bisa diolah lebih lanjut, dijadi mau masakan sop, buat digulai atau buat rendang dan sebagainya. Sekian, terima kasih atas pertemuan kita tentang pengolahan kaki dan kulit sapi atau kulit kerbau, kaki kerbau. Terima kasih, sampai jumpa pada konten berikutnya.